habak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Suratul Infitor, surah Makkiyah. Zakarullah azza wa jalla fiha ma akrama bihil insan minan ni'ami al-azimati wal alail jasimatu wa arafahu ni'amihi alaih. Surat Infitor adalah surat Makkiyah. Allah azza wa jalla menyebutkan fiha di dalamnya ma akrama bihil insan, apa-apa yang dapat memuliakan manusia, minan ni'amil azimati, dari kenikmatan yang agung, wal alail jasimatu, dan karunia yang luas, wa arafahu ni'amih alaih, dan menyadarkan dengan nikmat-nikmat itu. Wa ma'a kasratin ni'ami wa jazilil ato, di samping dengan nikmat yang berlimpah dan di samping dengan nikmat dan pemberian yang berlimpah, rubbama yahmilu dzalikal insan ala ma'siyatillah. Kerap kali dengan nikmat-nikmat tersebut manusia membawanya ke dalam maksiat kepada Allah azza wa jalla. Lamma yarahu min tatalin ni'ami wa tawafiril khairat, sebab melihat nikmat yang terus-menerus Allah berikan dan kebaikan yang melimpah, wala yarda'ahu an zalika misla at-tadhkir wal watti'azi wa ma'rifatihi bi annal ahwali tataghayyar, dan tidak mencegah dari itu seperti peringatan dan nasihat dan pengetahuan terhadapnya di mana keadaan telah berubah. Wa annallaha la yarda an takuna ni'amahu wasilatan limuqarafatil ma'asi wal asam, dan sesungguhnya Allah tidak ridho kalau ni'amahu, kalau nikmat-nikmatnya menjadi wasilah untuk mendekat kepada maksiat dan dosa. Wa fi suratil Infitor, dan di dalam surat Infitor, tahdzirul insan minal igtirari bin ni'ami wa tamadi fil ma'siyati li'anna amamahu yaumun azim. Dan di dalam surat Infitor ini menunjukkan kepada kita sebagai peringatan kepada manusia dari tipu daya dengan nikmat dan menenggelamkan kepada maksiat li'anna amamahu, karena di depannya ada yaumun azim atau atau hari yang agung. Wa mauqif asib, dan posisi yang genting, yujazi fil insan alama qaddama wa akhor minal a'mal. Yujazi, dan dibalas, yujazi fihi, dan dibalas pada hari tersebut, manusia dibalas yujazi fihil insana, di mana pada hari tersebut amalan-amalan manusia akan dibalas oleh Allah, mulai dari amalan yang paling awal dan amalan yang paling akhir, atau amalan yang pernah dibuatnya dari awal dan akhir. Qaddam wa akhir minal a'mal. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu adalah hari kiamat. Alladzi dzakarallahu ba'dun min sifatihi wa ahwalihi fi hadhihi surah.
yaitu yang telah disebutkan Allah sebagian dari sifat-sifatnya dan keadaannya dalam surat ini. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Idza sama'u fatarat yakni tasyaqqaqat linuzulil malaikah. Tasyaqqaqat karena apa ya? Tasyaqqaqat linuzulil malaikah, menjadi terbelah karena turunnya malaikat. Idza sama'u fatarat. Wa idzal kawakibu tasarat yakni an-nujumu saghiraha wa kabiraha tantasiru wa tatafarraqu wa tatasaqatu li'annal alam intaha, yaitu bintang-bintang yang kecil maupun yang besar bertebaran, wa tatafarraqu dan berhamburan, wa tatasaqatu dan berjatuhan, li'anna dikarenakan dunia ini telah berakhir. Wa idal biharu fujirat ay fujiru ba'duha ala ba'din wa muliatil ardu. Fujiru yaitu meluap sebagian atau satu sama lain memenuhi bumi. Wa idal kuburu bu'sirat ay buhsirat wa qulibat turabuha wa ukhrija ma fiha minal amwat ahya'a yasiruna liyaumin azim. Buhsirat dikeluarkan atau dikeluarkan tanahnya dan dibalik. Buhsirat wa qulibat turabuha wa ukhrija ma fiha, dan dikeluarkan di dalamnya apa-apa yang ada di dalamnya, minal amwat, dari orang-orang yang mati, ahya'a yasiruna liyaumin azim, dan dihidupkan kembali kemudian dia bisa berjalan dan menuju hari yang agung. Wa ma'a tabadduli wa tahawuli fi hadzal alam yankashiful ghita. Bersamaan dengan berganti dan berubah fi hadzal alam, di dunia ini, yankashiful ghita, tersingkap penutupnya. Wa yazulu makana khafiyan, menghilangkan apa yang sebelumnya tersembunyi. Wa ta'allam kullu nafsin ma ahdarat, dan mengetahui setiap jiwa yang dikeluarkannya. Qala ta'ala alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, alimat kullu nafsin ma qaddamat wa akharat. Setiap manusia mengetahui yang awal dan yang akhir. Wa dzalika bima yu'radu 'alaiha minal kitab, dan itu diperlihatkan jiwa-jiwa mereka dan apa sih? Wa dzalika bima yu'radu 'alaiha minal kitab, dan diperlihatkan catatan amal mereka yang awal kepada yang akhir amal yang mereka kerjakan, minal kitab, dari catatan amal. Wa alimat ma qaddamat min amali khairin aw syarrin, dan mengetahui apa-apa amal yang baik dan yang buruk. Summa tahaddatsat al-ayat an juhudil insan wa kufranihi li ni'amillah. Kemudian surat ini
ayat ini menceritakan tentang keingkaran manusia dan kekufuran nikmatnya kepada Allah. Wa huwa yatalaqqo fuyudun ni'amati minhu jalla wa ala. Wa huwa yatalaqqo dan menerima dan mereka dibanjiri oleh nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Walakinnahu la ya'rifu lin-ni'amati haqquha. Akan tetapi tidak tahu hakikat dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu. Wala ya'rifu li rabbihi qadrihi. Dan tidak mengetahui kadar Robnya. Wala yashkuru al-fadli wan ni'amati wal karomati, dan tidak bersyukur atas karunia dan nikmat dan karomah atau kemuliaan-kemuliaan. Ya ayyuhal insanu al-muradu bil insani huna al-kafir. Al-murad yang dimaksudkan dari kata al-insan di sini adalah orang-orang kafir. Waqila al-insanu min haitsu huwa insan. Dan dikatakan bahwa manusia di sini adalah sebagai makhluk atau ciptaan Allah. Wa nadahu subhanahu, Allah memanggil bisifatil insan lamma auda'a fihi minal aqli wa mizahu bihi an sairil makhluqat. Bisifatil insan, dengan sifat manusia tatkala diletakkan di dalamnya tatkala diletakkan di dalam tubuh manusia, diletakkan di dalamnya ada akal, wa mizajuhu, dan sebagai karakteristik manusia itu sendiri, ansa iril makhluk, untuk seluruh makhluk itu yang ada di muka bumi ini. Maksudnya apa tuh ini? Maksudnya apa? Maksudnya jadi manusia ini memiliki sifat, jadi manusia ini disifati oleh Allah memiliki akal. Disifatil insan. Ya, memiliki akal. Lima auda'a fihi minal aqli. Ya. Maksudnya apa itu? Wa ma yazahu bihi an sairil makhlukat. Maksudnya apa itu kira-kira? Maksudnya itu adalah insan nasia, insanun nasia, lupa itu identik dengan akal. Orang nggak punya akal bisa lupa tidak? Nggak bisa ya. Orang nggak punya akal, itu bisa lupa tidak? Bisa. Orang nggak punya akal. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi yang lupa itu hanya orang berakal. Nah, itu dia. Misalnya disifatil insan, dengan sifat manusia, lima auda'a fihi minal aqli. Dikarenakan Allah meletakkan akal itu daripada manusia itu. Jadi maksudnya manusia ini kata-kata nasia lupa itu, identik dengan lupa itu. Dan itulah yang membedakan dia daripada makhluk yang lain ya. Itu maksudnya ya. Nah, itu maksudnya. Ya, makasih Ustaz. Ya, monggo, yuk. Ma ghurruka bi rabbikal karim, yakni ayyu syai'in khada'aka wa sawwalalaka haitsu tukadzibu bil ba'si. Hal apa yang dapat menipu dan menggoda di mana mereka dapat mendustakan hari kebangkitan. Wa ta'asiyallah fil amri wan nahi, dan bermaksiat kepada Allah dalam hal perintah dan larangannya. Wa qila annahu subhanahu dzakara, dan dikatakan sesungguhnya Allah menyebutkan Al-Karim duna sa'iro
asma'ihi wa sifatihi li'annahu la yanbaghi muqalabatul karim bil af'ali al-qabihati wa a'malil fujur. Al-Karim dunasa iri asma'ihi, di bawah semua nama-namanya, wasifatihi dan sifat-sifatnya, li'annahu karenanya tidak pantas disandingkan kata Al-Karim ini bil af'ali dari dari pekerjaan yang buruk dan amalan-amalan yang tercela. Alladzi khalaqaka min nutfah walam taku syai'an. Menciptakan alladzi khalaqaka, menciptakan kamu dari nutfah walam taku syai'an, dan kamu belum jadi apa-apa gitu intinya ya tadi ya. Wa aujadaka minal adami walam taku syai'an. Dan mengadakan kamu dari yang sebelumnya tidak ada dan kamu belum jadi apa-apa. Fasawwaka ay ja'alaka mustawal apa ya? Ja'alaka mustawa al-khalaqatu tasma'u wa tubasiru wa tu'aqilu. Dan menjadikan kamu mustawal khalaqatu, ciptaan yang sempurna, yang bisa mendengar, yang bisa melihat, dan yang dapat berpikir. Fa'adalaka ay ja'alaka mu'tadilal qamah husnus surah. Menjadikan kamu mu'tadilal qamah, berdiri tegak dan seimbang, sehingga kamu menjadi bentuk yang bagus. Wa ja'ala a'dha'aka mutatadilatu mutanasibatu. Dan menjadikan anggota-anggota tubuhmu sinkron satu sama lain atau seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak ay Allah rakkabaka fi ayyi surah syaa. Allah menyusun fi ayyi surah, dalam bentuk yang Allah menyusun manusia dalam bentuk yang dikehendakinya. Wa hadza min ni'amillah 'alal insan annahu sawwa khalaqahu wa hasana surah. Dan dari nikmat Allah ini yang diberikan kepada manusia, annahu sawwa, sesungguhnya Allah menyamakan khalqahu, ciptaannya, wahasana surah, dan membaguskan bentuknya. Jadi Allah menciptakan manusia ini dengan bentuk yang disamaratakan untuk semua manusia dan membaguskan bentuk-bentuknya. Wa ma'a hadzal 'ata al-jazilu wan ni'amu al-mutataliyatu illa anna hunaka man yajhadu hadhihi ni'mah wa yasriful ibadati li ghairillah. Wa ma'a hadzal 'ata, di samping pemberian yang berlimpah dan terus-menerus dan nikmat yang terus-menerus, kecuali annahunaka, kecuali di sana ada orang yang kufur terhadap nikmat Allah, wa yasriful ibadah, dan mengabdikan ibadah li Allah. Udah Ustaz. Langsung dilanjut Ustaz. Lanjut ya? Iya.
Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla lirod'i wazazri anil i'tirari bikaromillahi wa ja'allahu dari'atu illal kufri bihi. Untuk mencegah dan menahan seseorang agar tidak tertipu oleh kemuliaan Allah dan menjadikannya alasan kekafirannya, yakni ma'ahadal khalqi wal imdadi wal i'dadi, yakni dengan penciptaan, penyediaan, dan persiapan. Tukadzibuna biddin, ay la tusaddiquna bil jazai wal hisabi, yaitu kamu tidak beriman kepada pahala dan hisab. Wa inna alaikum lahafidin, ay minal malaikati yahfaduna wa yaktubuna a'malakum, yaitu dari malaikat yang menjaga dan menulis amal-amalmu. Kiraman ala rabbihim, pada Tuhan mereka, katibina, yaktubuna wa yudawinuna a'malakum, mereka menulis dan menuliskan amal-amalmu. Ya'lamuna ma taf'alun imma bil musyahadati in kana fi'lan wa imma bisima'i in kana qawlan bal in amilal qalbi yatla'uhumullahu alaihi fayaktubunahu. Waktu-waktu baik dengan menyaksikan, apakah itu suatu tindakan atau dengan mendengar, apakah itu perkataan, melainkan pekerjaan hati yang diberitahukan kepada mereka oleh Allah, dan mereka menuliskannya. Summa lamma dzakarallahu subhanahu wa ta'ala fil ayati sabiqati ni'mal adimata. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat sebelumnya, yaitu menyebutkan kenikmatan yang besar. Wa wujuba ta'atillahi wa muraqibati wa anna kulla ma ya'maluhul insanu muhsayu wa maktubun. Kewajiban taat kepada Allah dan takut kepada Allah, dan sesungguhnya segala sesuatu yang manusia perbuat itu akan dihitung dan ditulis. Lahu au alaihi dzakara manazilal muti'ina wa manazilal asina faqala subhanah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di ayat sebelumnya tentang derajat orang yang taat dan derajat orang yang berlaku maksiat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bigoibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzil lillah. Innal abrara lafi na'im, hada bayanu lin nihayati wal jazai wal abraru jam'u birri wa hum katsiru fi'lil khairi wa ta'ati al mutabba'iduna anisyarri al qaimuna bi huquqillahi wa huquqi ibadihi. Ini adalah penjelasan tentang akibat dan balasan. Adapun kata abror itu jamak dari kata birun. Sedangkan apapun mereka itu orang yang banyak berbuat kebaikan serta taat, dan orang-orang yang menjauhi dari keburukan, serta orang-orang yang menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Lafi na'im, ay na'imun fil qalbi wa na'imun fil badani, yakni kenikmatan di hati dan kenikmatan di badan. Wa innal fujjaru al-fujjaru hum al-kafirul ladina kafaru bi rabbihim wa qasaru fi huquqillahi wa huquqi ibadihi. Kata al-fujjar adalah mereka yang kafir, yang mereka itu kafir kepada Allah dan mereka mengurangi hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Lafi jahim ay finna belum. Ya benar. Lafi jahim ay finnari hamiyatin. Di dalam mereka dalam neraka yang sangat panas. Yaslaunaha, yakni yadkhulunaha wa yahtariquna biha. Mereka itu masuk ke neraka dan mereka itu terbakar di dalamnya.
Yaumaddin ay yaumal jazai wa dzalika yaumul qiyamah, yakni hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Wa ma adraka ma yaum salah belum. Wa ma hum anha bighaibin ay lan yagibu anha fayahruju minha. Tidak akan lenyap dan tidak akan keluar pula dari neraka itu. Selanjutnya, wa ma adraka ma yaumuddin, hadal istifhamu litafhima wa ta'dimi. Pertanyaan ini untuk memuliakan dan mengagungkan. Summa ma adraka ma yaumuddin, takidu ai ma lamaka ma yaumul hisabi wal jazai wa ma fihi min ahwali wa syada'idi. Summa ya'ti al-jawabu wadi'u yubayyinu halal insani wa waqi'ihi fi dhalikal yaum. Yang artinya, apakah aku tidak memberitahumu apa itu hari perhitungan dan pembalasan dan apa-apa yang di dalam hari itu terdapat bencana dan musibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan jawaban yang jelas dan Allah memberikan penjelasan atas keadaan manusia dan terjadinya hari kiamat. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Seseorang itu pada Yaumal qiyamati la ahadu yamliku li ahadin syai'an la bijalbi khairi wala bidaf'i diraron illa biidnillah. Maksudnya di situ adalah yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak tidak ada seorang pun yang dapat menolong orang lain. Tidak bisa seseorang itu tuh menarik kebaikan dan tidak bisa menolak mudarat kecuali dengan izin Allah. Wal amru yauma idzil lillah, dan adapun perkataan itu adapun perkara itu milik Allah. Fil akhirati wal amru lillah. Maksudnya adalah hari itu di akhirat perkara itulah hanya milik Allah. Wala tamliku nafsun li nafsin syai'an illa biidnillahi wallahu azza wa jalla yatafarradu bi subhanahu. Dan tidaklah dapat menolong seseorang atau orang lain kecuali dengan izin Allah. La yamliku ahadan fil dalikal yaumul syai'an. Tidaklah seseorang itu memiliki apapun di hari itu. Kama mulkukum fi dunya, sebagaimana kerajaan yang mereka miliki di dunia. Walayak buruhu qahir, dan tidaklah orang yang punya kekuasaan di dunia dapat menguasai hari itu. Wala yunazzi'uhu ahad, dan seseorang itu tidak dapat menyelisihinya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza katalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin
وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Suratul Mutaffifin suratun makkiyatun. Surat Al-Mutaffifin adalah surah makkiyah fiha iqamatul adli wa nasyruhu. Di dalamnya ada perintah untuk menegakkan keadilan dan menebarkannya. Wa tahdhiru minadz zulmi wa nabadzahu, dan peringatan dari kezaliman dan perintah untuk meninggalkannya. Fallahu azza wa jalla hakamun adlun la yardha bidzulmi. Maka Allah azza wa jalla adalah hakim yang adil dan tidak ridha dengan kezaliman. Wala yardahu li ibadihi hatta fi aqallul umuri wa asgharuha sya'nan. Dan Allah tidak meridhai kezaliman untuk hamba-hambanya hingga pada urusan sekecil apapun dan perkara sekecil apapun. Walihada dzukira at-takhwifu wal wa'idu liman fasadat akhlaqahu wa lam yuraqibullaha azza wa jalla wa zalama an-nasa walau bil qalili. Dan dengan ini disebutkan at-takhwifu, ancaman, wal wa'idu, dan peringatan, liman fasadat akhlaqahu, bagi siapa yang merusak akhlaknya, walam yuraqibullaha azza wa jalla, dan tidak takut kepada Allah azza wa jalla, wa zalaman nasa walau bil qalili, dan menzalimi manusia meskipun
sedikit. Waman ulaika ashabul amwali wa ahlul bai'i wasyira'i alladzina yadhlimuna an-nasa bighishihim wa khida'ihim. Dan siapa-siapa dari pemilik harta tersebut dan pelaku jual beli yang menzalimi manusia dengan kecurangannya dan penipuannya. Fahum ya'khuduna al-mala minan nasi kamilan. Maka mereka mengambil harta dari manusia secara utuh. Wa yu'tuna aqallu min haqqihim minal muba'i. Dan memberi sedikit dari hak mereka dari barang dagangan yang mereka jual. Fahadzarahum wa dzakkarahum biyaumil qiyamah. Maka dia memperingatkan mereka dan mengingatkan mereka tentang adanya hari kiamat. Hatta yamadau wa yatubu min tatfifil kaili wal mizani. Hingga mereka melampaui batas lalu bertobat dari kecurangan timbangan yang mereka lakukan. Wa fil hadithi 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma qadiman Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata kanu min ahbathin nasi kailan fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala wailul lil fa'anzalallahu subhanahu wailul lil mutaffifin fahsanul kaila ba'da dzalika rawahu Ibnu Majah. Dan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduknya adalah orang yang paling mengurangi takaran. Maka Allah menurunkan firman-Nya yaitu wailul lil mutaffifin. Maka mereka memperbaiki timbangannya atau menakar dengan timbangan yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wailul lil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Wailun al-wailu al-halaku wa hiya kalimatun wa'idun wa 'adzabun yatawa'adullahu subhanahu wa ta'ala biha man khalafa amrahu. Wailun al-wailu yakni al-halaku yaitu kebinasaan atau kecelakaan. Wahia kalimatun wa'idun wa'adzabun. Dan dia adalah kata ancaman dan siksa. Yatawa'adullahu subhanahu wa ta'ala biha yang Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengannya man khalafa amrahu kepada orang yang melanggar aturannya. Al-mutaffifina at-tatfifu yakni an-naqsu minal kaili awil wazni syai'an tafifan wal mutaffifina humul ladina yaf'aluna dzalik. Wa tufassirul ayatani at-taliyatani ma'nal mutaffifina fahum alladina idza iktalu 'alan nasi yastawfun ay idza ishtaran nasu minhum istawfu minhum
haqqa kamilan biduni naqsin. Al-mutaffifin yakni at-tatfif, yaitu kecurangan. Ai an-naqsu minal kaili awil wazni, mengurangi timbangan. Syai'an tafifan, sesuatu yang curang. Wal mutaffifina, dan al-mutaffifin adalah orang-orang yang melakukan hal tersebut. Wa tufassirul ayatani at-taliyatani, dan dua ayat setelahnya menafsirkan makna al-mutaffifin. Maka mereka adalah alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun, adalah orang-orang yang apabila ada orang yang membeli dari mereka, Jika ada orang beli, jika dia membeli, maka dia minta penuhi timbangannya. Jikalau dia beli ya. nah Ustaz, Alladzi idza ktalu nasi yastawfun minta disempurnakan timbangannya kalau dia beli. idza ishtara nasu minhum istawfu minhumul haqqa kamilan biduni naqsin, adalah orang-orang yang apabila membeli maka mereka minta dipenuhi haknya dengan utuh tanpa pengurangan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, yakni idza kalu linnasi ay humul ladina ba'u at-ta'ama kailan fa innahum idza kalu linnasi aw ba'u alaihim syai'an waznan idza wazanu anqasu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, yakni apabila mereka menimbang untuk manusia, yaitu orang-orang yang membeli dari mereka, humul ladina ba'u at-ta'ama kailan fa innahum idza kalu linnasi aw ba'u alaihim syai'an waznan idza wazanu anqasu, adalah orang-orang yang apabila menjual makanan dengan timbangan maka mereka menimbang untuk orang-orang yang membelinya ketika menimbang mereka menguranginya. Yuksiruna ay yunqisuna fahaulai yastawfuna haqqahum kamilan. Wa yunqisuna haqqa ghairihim fajama'u bainal amrayni bainasyuhi wal buhli. Yuksiruna yaitu yunqisuna, mengurangi. Fahaulai yastawfuna haqqahum kamilan, maka mereka adalah orang-orang yang minta dipenuhi haknya secara utuh. Wa yunqisuna haqqa ghairihim, dan mereka mengurangi hak orang lain, dan mereka mengumpulkan antara dua hal, yaitu asyuhi, kekikiran, dan buhli, kebakhilan. Summa tawa'adallahu ta'ala al-mutaffifina. Lalu Allah Ta'ala mengancam al-mutaffifin atau orang-orang yang berbuat curang, wa ta'ajjaba minal halihim wa iqamatihim ala ma hum alaihi. Faqala subhanahu, maka ia takjub dengan keadaan mereka dan apa yang mereka perbuat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun yuqalu lahum taubihan. Dikatakan kepada mereka dengan mengecam, ala yatayaqqana haula'i wa ya'lamu ilmal yaqini annahum mab'utsun. Apakah mereka itu tidak yakin dan tidak mengetahui ilmu yang yakin bahwa mereka akan
dibangkitkan. Ay mukhrajuna min quburihim lillahi rabbil alamin famas'uluna amma yaf'aluna wa mujazzauna alaihi, yaitu mereka akan dikeluarkan dari kubur-kubur mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, famas'uluna, dan mereka akan bertanggung jawab amma yaf'aluna, atas apa yang mereka perbuat, wa mujazzauna alaihi, dan mereka akan diminta dan mereka akan dibalas atas apa yang mereka perbuat. Liyaumin azim, azimun fi qawlihi fi ahwalihi fima yahdutsu fihi wa huwa yaumul qiyamah. Liyaumin azim, untuk hari yang agung. Agung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan hari itu, sebagaimana yang telah diceritakan dalam surat ini, dan dia adalah hari yang dimaksud tersebut, hari yang agung itu adalah hari kiamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin fi hadzal yaumil azimi yaqumun nasu min quburihim hufatan laisa alaihim ni'alun wala khufafun fi hadzal yaumil azim, pada hari yang agung ini, yaqumun nasu min quburihim, manusia bangkit dari kubur mereka, hufatan laisa alaihim ni'alun, hufatan telanjang kaki, laisa alaihim ni'alun jam'u min na'lun, telanjang kaki tidak memakai sandal dan tidak memakai sepatu. Uratan laisa alaihim thiyabun, telanjang tidak memakai pakaian, wala qumsa, dan tidak memakai baju, wala sarawila, dan tidak memakai celana, wala uzara, dan tidak memakai sarung, dan wala ardiyata, dan tidak memakai selendang. Wa fi hadzal wa'idi, dan pada ancaman ini, dilalatun, menjadi bukti, ala azami dzambi tatfifi, atas betapa besarnya dosa kecurangan, wa mazidu itsmihi, dan tambahan dosanya, wa fadhanatu iqabihi, dan betapa kejamnya siksanya. Walamma dzakarallahu azza wa jalla, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yaumal qiyamati wa qiyamun nas fihi lirabbil alamin. Jadi pada hari kiamat dan hari kebangkitan, orang-orang akan menghadap kepada Tuhan lirabbil alamin, seluruh alam. Wa dzakara masirun nas fihi, dan dia Allah akan menyebutkan atau menentukan tempat mereka, nasib mereka. Wa annahum yataqassamuna ila qismaini, dan terbagi menjadi dua golongan, yaitu fujarun, orang yang durhaka atau kafir, dan abrorun, sedangkan abror ini kebalikan dari fujar, yaitu orang yang berbakti atau beriman.
ibtida'u bil fujari lidana ati a'malihim wa su'imalihim faqala subhanahu. Dan dimulai dengan fujar, orang yang durhaka atau kafir, lidana ati a'malihim wa su'imalihim, yang mana amalan mereka itu buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum arabihim yawma idzil lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ayat ke-7, kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Kalla kalimatu rada'in wa zajrin ay haqqan. Jadi kala ini yaitu perkataan untuk menyangkal atau melarang. Bahasa kitanya janganlah begitu atau sekali-kali tidak benar. Inna kitabal fujar ay annal fujara wa minhumul mutaffifuna maktubuna fi. Intinya sesungguhnya catatan orang yang durhaka itu benar-benar berada di dalam sijin, ai fi sijli ahlin nar, au fi habshin wadhikin, yaitu ada di dalam catatan penduduk neraka, au fi habshin wadhikin, habshin kurungan dan dikin sempit, sesak. Ayat ke-8, wa ma adraka ma sijjin, al-istifhamu huna li ta'dim ay ma alladhi a'lamuka bi sijjin, apakah kamu mengetahui tentang sijjin? Wa hal bahatsa anhu, apakah kamu mencarinya? Wa hal sa'alta anhu hatta yubayyinu laka, apakah kamu bertanya sampai diterangkannya padamu? Maksud dari pertanyaan ayat ini adalah li ta'dim, yaitu untuk membesarkan rasa takut kita terhadap si jin tersebut. Kitabum marqum maktubun mafrugun minhu la yuzadu fi wa la yunqas. Jadi kitab yang tercatat, tertulis, tidak ada catatan penambahan, wala yunqas, dan tidak ada pengurangan, wala yubadil, dan tidak ada perubahan. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wailun kalimatun adzabun wa iqabun. Jadi wailun yang artinya celakalah merupakan kalimat adzab atau siksaan, dan iqabun hukuman. Summa bayyanal mukadzibina bi annahum. Intinya celakalah pada hari itu orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yukadzibuna biyaumil jaza, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Wa ma yukadzibu bih, ay ma yukadzib biyaumiddin wa yungkiruh. Ma yukadzib, tidak ada yang mendustakan hari pembalasan, dan wa yungkiruhu, dan tidak ada yang mengingkarinya. Illa kullu mu'tadin azim. Illa, kecuali setiap orang yang mu'tadin fi af'ali, mu'tadin yang melampaui batas, fi af'alihi dalam perbuatannya, azim fi aqwalihi, dan orang yang berdosa dalam perkataannya. Misal kalau dia berbicara, dia berdusta. Wakila mu'tadin fi af'ali, azim fi kasbi.
ay anna ma lahu ilal ismi wal maknayani mutaqaribani. Jadi intinya tidak ada yang mendustakan kecuali orang yang melampaui batas dan orang yang suka melakukan dosa, baik berkaitan dalam perbuatan dan perkataan itu. Idza tutsla alaihi ayatuna, yakni idza talaha alaihi ahad, wa hadha yadullu ala anna hadha rajula yufakkir an yatslu ayatillah walakinnaha tatsla alaihi fa idza tuliyat alaihi. Intinya dalam ayat ini apabila dibacakan Al-Quran kepadanya, maka dia berpaling. Qala asatirul awalin, karena dia menganggap Al-Quran ini adalah dongeng yang dibuat-buat gitu. Terus ayat ke-14. Kalla bal rona ala qulubihim kalla lirodai wa zajri lil mu'tadi. Kalla ini membantah atas perkataan mereka. Balrona ala qulubihim ay ijtama'a 'alaiha wa hajbuha 'anil haqq. Maka nu yaksibun minal a'mali as-sayyi'at kathurat 'alaihim as-sayyi'at fa ahatat bi qulubihim. Jadi hati mereka itu tertutup, hajbuha 'anil haqq, tertutup karena minal a'mali sayyi'at kathurat 'alaihim as-sayyi'at, karena dari sebab banyaknya kesalahan-kesalahan yang diperbuat, fa'ahatat biqulubihim, sampai pada akhirnya mengunci hati mereka. Kemudian ayat ke-15. Kalla innahum arabihim yauma idzil lamahjubun ay haqqan innahum ar-ru'yati rabbihim wa khaliqihim lamahjubun wa dzalika fi yaumil qiyamah fa innahum yahjubuna an ru'yatillah azza wa jalla kama hujabu an ru'yati syari'atihi wa ayatihi fara'wa annaha asatirul awalin. Jadi di ayat 15 ini sesungguhnya mereka itu terhalang an ru'yatillah, terhalang dari melihat Tuhan dan pencipta mereka gitu. Summa innahum ay anna haula'il fujar ma'a hadhil uquba al-balighah. Bahwa al-fujar ini ma'a hadhil uqubah, mendapatkan hukuman yang berat. Lasolul jahim yusoluna hararataha wa adzabaha, mendapatkan siksaan atau azab. Summa yuqalu ay yaqulu lahum khaznatun nar yuqalu taqri'an lahum wa tawbihan hadza al-iqab. Alladzi kuntum bihi tukadzibun ay annar fayastami'u alaihimul adzab al-badani wal alamu al-badani bisoliyin nar wa kadzalikal adzab al-qalbi bitaubih wa tandim haitsu qala hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Mereka akan mengalami al-adzab al-badani, siksaan fisik, wal alami al-badani, rasa sakit dengan panasnya api, wa kadzalikal adzab al-qalbi, dan juga hati yang tersiksa dengan penyesalan mereka itu, sebagaimana dikatakan hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah azab yang dulu kamu dustakan. Walamma dzakarallahu azza wa jalla al-mal alladzi ya'awlu ilaihil fujar wa iyadu billah dzakarul abrar wa manazzilatahum wa ma'adahullah azza wa jalla lahum faqala. Jadi menyebutkan bahwa orang yang bertakwa tempatnya itu Allah telah sediakan. Faqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kala inna kitabal abrari lafi aliyyin wa ma adraka ma illiyun kitabum markum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im
alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin mahtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun Kala inna kitabal abrari lafi iliyin ayat 18 al abrar humul mu'minuna as-sadiquna al-amiluna bil birri wat taqwa al abrar lawan kata dari fujar orang yang berbakti atau beriman hum al mu'minuna mereka mukmin as-sadiq al-amiluna bil birri yang mengerjakan ketakwaan wa kitabal abrari fi iliyin fi a'lal jannah yuha bil uluwi wal irtifai. Sungguh kitab orang-orang yang berbakti atau taat kepada Allah Ta'ala benar-benar ada dalam surga. Menunjukkan bil uluwi wal irtifa, keagungan dan ketinggian. Wallahu a'lam bishawab.